ini pengurus NU masuk Sunan Bumi ini kan luar biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast KPK. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa di KPK ini sebenarnya. Bapak Haji Ahmad Taufik, gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Beliau ini dulu yang mengawali KPA, sekretaris pertama KPA Kabupaten Batang Pak. Periode 2006 atau 2007 sampai 2010 Pak. Alhamdulillah. Tapi beliau datang ke sini bukan dalam rangka reuni sebagai mantan sekretaris KPA, tapi hari ini datang karena kita akan membicarakan terkait dengan kasus HIV/AIDS di kalangan remaja. Nah, kebetulan Bapak Haji Ahmad Taufik ini sekarang sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Oke. Nah, langsung saja. Ini selain ada Pak Taufik, ini juga ada Mas Nafis, biasa ini teman kita di KPA yang sudah lama berjuang bersama, dan juga ada Pak Sekretaris KPA Kabupaten Batang yang sekarang yaitu Bapak Haji Mudofir. Pak Haji Mudofir sehat juga Pak? Alhamdulillah. Oke, jadi langsung saja terkait dengan tema hari ini, yaitu tentang kasus HIV/AIDS di kalangan remaja. Nah, sebelum ke Pak Haji Taufik, kira-kira ini Mas Nafis nih yang teman di lapangan, kira-kira benar nggak sih data yang dirilis oleh Dinkes itu bahwa data untuk umur 15 sampai 19 tahun itu sampai ada 36 kasus itu, kira-kira gambaran di lapangannya seperti apa? Apa betul? Terus kemudian versi lapangannya seperti apa? Monggo, kira-kira gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim buat beliau, Pak Taufik. Beliau itu yang menuntun saya ke dunia HIV. Beliau yang dulu saya pernah di KPA 1 bulan, dan kayaknya 1 bulan boleh ya. Terus saya dititipkan di SMB Jogja karena beliau kami sekarang sudah punya asuhan sendiri di Batang KPP. Dan menguasai beberapa kota ini ternyata Pak. Awal menguasai dari kota Semarang sampai Brebes loh Pak. Ya, saya terima kasih bahwa beliau tetap kita ingat, kita kenang selalu jasa panjenengan Bapak, karena sama panjenengan belum tidak sampai sekarang. Salah. Jika Pak Haji Mudofir yang senantiasa menuntun kami setiap kami ada masalah, pasti kami koordinasi dengan beliau, minta nasihat dan bimbingan, dan kalau KPR yang sudah izin teman perjuangan dan masalah juga terkait kasus yang remaja di lapangan. Memang kalau kita lihat perkembangannya, kalau akhir-akhir ini yang pertama yang paling mendominasi terkait perilaku remaja adalah media sosial. Karena kita cukup susah untuk melacak perilaku mereka karena sudah melalui aplikasi. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana pergaulan mereka, bagaimana tempat nongkrong mereka, janji mereka pakai aplikasi. Kalau dulu kan ada hotspot namanya, hotspot di mana kita bisa datang sewaktu-waktu. Sekarang hotspot itu tidak ada kalau di remaja, baik di komunitas maupun komunitas yang artinya komunitas berisiko. Sekarang udah nggak ada, kalau dulu itu ada. Kecuali kalau yang di PSP masih ada hotspot-hotspotnya lah. Ya, lokalisasi lah. Ya, lokalisasi. Tapi kalau yang di komunitas berisiko yang biseksual, homoseksual itu nggak ada hotspotnya Pak. Mereka melalui aplikasi. Nah, sehingga kalau kita ingin tahu dunia mereka, maka teman-teman masuk aplikasi mereka, jadi akan tahu. Dan penggunaan aplikasi itu termasuk teman-teman yang remaja, Iya. Apa sudah sampai mengarah ke sana? Ya,
remaja itu awalnya ada yang setelah kita tanya itu adalah di samping karena kebutuhan mereka terkait dengan sehari-hari, mungkin kita ke orang tua nggak dikasih, bisa jadi mereka adalah korban dari yang lebih dewasa. Jadi ada kasus misalkan anak umur 15 tahun sudah kena HIV, itu ternyata setelah kita telusuri mereka adalah korban kekerasan seksual. Jadi itu tidak semuanya itu karena didasari suka sama suka, didasari karena kebutuhan. Ada pula yang karena dari korban kekerasan. Maka kami yang ada di lapangan sebisa mungkin bagaimana untuk menggali mereka agar mereka itu mau open, agar kita bisa mendampingi, bisa di pengobatannya, di pendampingannya. Alhamdulillah beliau Pak Haji Taufik hadir, paling tidak bisa membantu untuk pencegahannya Pak. Jadi sebelum mereka terjun ke situ, mereka sudah tahu terkait dengan bahayanya HIV, bahayanya pergaulan dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Jadi lebih ke pencegahan. Nah, kita yang di lapangan mendampingi untuk mendampingi pengobatan dan pendampingan terkait dengan bagaimana mereka mau ARV, bagaimana mereka mau open status sebagainya kepada temannya. Karena kalau mereka selalu tertutup, yang kita takutkan adalah karena tidak ada yang mendampingi, mengingatkan, takutnya nanti akan bisa mengeluarkan ke yang lain. Kalau tidak, kalau ada yang mendampingi dari keluarga mengingatkan, mengobatnya, bisa memutus mata rantai penularannya. Oke, saya konfirmasi lagi lebih dalam. Berarti ini kasus HIV di usia 15 sampai 19 atau di remaja lah begitu, itu memang sebagian karena pengaruh media sosial. Ya. Nah, media sosial itu berarti tadi ada yang mengarah ke homoseksual. Ya. Itu di samping juga yang secara umum misalkan perilaku seks bebas di kalangan remaja, begitu ya. Jadi di Batang sudah ada seperti itu. Ada. Kenyataannya teman-teman akhir-akhir ini sudah sering menemukan kasus HIV yang umurnya remaja dan umur 15-16 itu membuktikan bahwa kenakalan remaja di tingkat remaja itu di Batang tidak hanya soal pacaran sampai seks bebas, yang pacaran itu antara laki-laki dengan perempuan, tetapi juga ternyata di remaja sudah ditemukan kasus HIV di perilaku seks homoseksual gitu ya. Iya, betul. Nah, itu yang menjadi PR besar kita. Keprihatinan kita gitu. Berarti Pak Haji, ketika kita dapat data di lapangan seperti itu, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan, atau apa memang ada yang kurang nih di tadi kalau disebutkan misalkan soal kenakalan remaja, pembimbingan di usia sekolah ini apa memang masih dirasa kurang, atau kira-kira ada apa ini kalau menurut Pak Haji Taufik gimana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang peduli terhadap HIV/AIDS di Kabupaten Batang. Sebelum saya ngobrol lebih panjang, saya jadi ingat dengan sahabat saya, sahabat kita semuanya, Mbak Nur Hasanah. Oh ya, sudah mendahului kita. Barangkali nanti ada teman-teman saya, ada Mbak Zakiah yang dikenal, Mas Basuki, dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan masih ingat saya, dan melalui forum ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita doakan bersama Mbak Nur Hasanah yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan bersama, mudah-mudahan almarhumah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya, amal solehnya, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah.
Baik teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, agak lama saya tidak muncul di persoalan HIV/AIDS karena kesibukan yang luar biasa, terutama 5 tahun terakhir ini setelah saya ditugaskan oleh pemerintah kabupaten untuk menjadi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Ini volume kerja luar biasa. Jadi saya bukan kemudian melupakan, masih tetap ingin, apalagi dulu seperti yang Mas Nafis sampaikan tadi ya, Mas Nafis, Pak Izin dan teman-teman yang lain ini aktif di KPAI dengan bersama-sama membabat alas bersama-sama dengan saya, sehingga kondisi saat itu dengan sekarang dengan pasti berbeda. Hanya yang membuat saya terkejut ini perbedaannya menjadi tambah mengerikan seperti itu. Karena waktu itu ketika kita sama-sama di KPA untuk magang itu kita pakai HP saja, masih HP masih HP jadul. Kita bilang jadul kan sekarang, tapi waktu itu kita pegang HP luar biasa. Seperti itu. Apalagi sekarang Mas Nafis bilang tadi pesan-pesan seks sudah pakai aplikasi, ini luar biasa. Dan yang lebih mengerikan lagi, dari saya masih ingat angkanya waktu itu kasus HIV/AIDS pada tahun 2010-an itu hanya sekitar 100 lebih sedikit lah kira-kira. Sekarang saya baca data sudah 1.300 lebih. Jadi kalau kita bicara bahwa kasus HIV/AIDS ini adalah fenomena gunung es, mungkin waktu itu pun sudah banyak, hanya yang muncul 100-an lebih sedikit. Sekarang yang muncul menjadi 1.300-an. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi, sama-sama fenomena gunung es. Dulu yang muncul 100 lebih sedikit. Sekarang yang muncul 1.300, lah yang tidak muncul berapa? Ya, Oleh karena itu, ini menjadi keprihatinan kita bersama, terutama, mohon maaf ini, saya dan kawan-kawan saya yang mana maksudnya? Saya sebagai kepala dinas pendidikan dan kebudayaan yang punya sekian ribu kawan saya sebagai pendidik, yang mereka mendidik sekian ribu siswa. Ya sebut saja lah, mungkin kalau yang tingkat SD ini masih resikonya masih sangat rendah, tapi kalau mereka sudah beranjak remaja, sudah mulai SMP dan apalagi juga SMA, ini sebenarnya kalau kita bicara remaja di lingkungan sekolah ini, mesti kita harus menghadirkan kawan saya ini, sahabat saya, Bu Ernest ini, ya, kepala cabang dinas pendidikan wilayah 13 ini. Kawan-kawan, kalau Bu Ernest mendengarkan suara saya saat ini, kapan-kapan, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, Bu Ernest. Tapi kapan ya? Karena saya menjabat sebagai kepala dinas, insya Allah tinggal 1 bulan lagi. 1 Februari saya menjadi makan ini. 1 Februari saya menjadi makan. Tapi insya Allah ini teman-teman sekalian jangan khawatir. Ini momen sangat bagus sekali, sangat penting sekali di akhir masa jabatan saya, yang teman-teman ini, Pak Dovir, Mas Izin, Mas Nafis mengundang saya di forum ini, jadi membuka, betul-betul membuka semangat saya. Karena apa? Karena beberapa kasus yang terjadi di SMP yang sempat viral lah kemarin di SMP 1 Indonesia itu kan membuat orang terhentak semua, mencoreng muka ya guru-guru, terutama guru agama, karena pelakunya ini adalah guru agama, Masya Allah, dari Allah. Dan saya sebagai kepala dinas pendidikan merasa sangat terpukul sekali. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Insya Allah nanti pada saat saya ketemu dengan mereka, dengan guru-guru saya melalui kepala sekolah saya, terutama yang melalui kepala sekolah,
miris ya, memprihatinkan sekali. Dari 100 lebih sedikit di 2010 selama 12 tahun menjadi 1.300 lebih. Ini bukan angka sekali lagi ini angka yang sangat memprihatinkan sekali. Itu dari sisi angka jumlah penderita. Belum lagi kalau kita melihat dari tadi cara-cara mereka cara-cara mereka berinteraksi seks ini kan luar biasa. Sampai masa ya dulu ketika tahun 2010 kita belum pernah dengar ya Pak Taufik ya. Iya. Kita tahun 2010 belum pernah dengar ya LSL ini ada di usia remaja, nggak ada, dulu nggak ada. Sekarang ada. Sekalipun mohon maaf saya dapatkan angka baru, mudah-mudahan hanya satu, tapi ini satu menjadi representasi dari sekian ribu remaja. Ini menurut saya satu yang kita ketahui bahwa mereka sudah open booking saja. Betul, luar biasa ini sangat mengerikan sekali. Ya, satu sudah terlalu banyak menurut saya. Oleh karena itu teman-teman pegiat penanggulangan HIV di lapangan, ya ini ayo kita makin kencang sekali dalam rangka menanggulangi bahaya yang luar biasa ini. Insya Allah saya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui guru-guru SMP, para kepala sekolah, insya Allah nanti akan kami sampaikan keprihatinan ini menjadi keprihatinan kita bersama. Sekalipun sebenarnya kemarin ketika terjadi peristiwa yang memalukan itu kita sudah kita kencang lah. Tolong mulai dari pengawas sekolah, karena pengawas sekolah ini kan representasi dari kepala dinas. Jadi ketika pengawas datang ke sekolah itu sama dan sebangun ketika kepala dinas datang. Sekali lagi, jadi posisi kepala dinas sama pengawas sekolah ini bukan berhadapan-hadapan, tapi sama-sama searah. Yang kita hadapi siapa? Yang kita hadapi adalah kepala sekolah dan guru, baik itu guru mata pelajaran maupun guru kelas SD. Sudah sering kali saya katakan seperti itu. Jadi melalui kepala sekolah, melalui pengawas sekolah, melalui kepala sekolah, melalui guru-guru di MGMP, karena kan sekolah di SMP itu kan ada musyawarah guru mata pelajaran ya, baik itu guru PMP, guru matematika dan sebagainya, apalagi guru PAI, karena di SMP itu kan yang menjabat sebagai wali kelas itu kan semua guru, artinya guru apa saja itu kan. Nah, saya tekankan kepada mereka, ya, ayo kita bekerja serius bagaimana? Bekerja serius itu ya kita laksanakan yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi porsi kita. Jangan mohon maaf, saya ngajarnya matematika, ya udah kewajiban saya ngajar matematika, setelah itu pulang selesai. Tidak bisa begitu. Ya, tingkatkanlah kepedulian kita, kepedulian sosial kita, kepedulian moral terhadap anak-anak itu luar biasa. Makanya saya kencang sekali, saya sering sampaikan kepada teman-teman saya, guru-guru itu ya lebih dekat kepada anak-anak, ya, lebih mohon maaf, apalagi SD ya, yang dulunya berasal dari SMP itu, SMP apalagi yang besar ya, kira-kira sampai ya, sekitar 40-50 orang. Kompak di antara 40-50 orang itu tidak boleh ada kata susah, tidak boleh ada kata sulit, ya. Semua harus kompak. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, ya, khususnya di Kabupaten Batang, ya, mereka harus kompak, tidak bisa parsial.
itu kan moral itu kan kewajibannya guru TK saja cara pemerintah nggak boleh begini. Itu kan tanggung jawab kepala sekolah. Itu kan soal NKRI itu kan hanya urusan guru PPKN saja, tidak boleh seperti itu. Semuanya harus ya, ancaman-ancaman besar, intoleransi itu menjadi tanggung jawab semua guru, tidak PPKN saja. Ya. Soal degradasi moral itu tidak hanya guru PPKN saja. Ya, ini semuanya harus kerja. Kalau berjawaban saya keproyek ya harus samsul. Kalau ini kondisinya sudah sangat-sangat memprihatinkan, sudah sekalian. Tadi pertanyaannya apa tadi? Iya, terkait dengan apakah kurang gitu ya? Iya, apa sih? Adakah yang kurang atau memang ya karena perkembangan zaman juga ya harus ada peningkatan juga terkait dengan, apalagi misalkan ini KPK kan menganalisa situasi kondisi Batang ya, itu kan dihadapkan dengan situasi bergesernya masyarakat agraris ke masyarakat industri. Nah, terutama adanya PLTU, KITB, KIB dan seterusnya. Ini mungkin Pak Sekretaris bisa menjelaskan kira-kira harapan KPA seperti apa dengan perkembangan situasi Batang yang seperti ini, terkait dengan bagaimana memutus mata rantai HIV/AIDS mulai dari remaja. Nah, mungkin yang kemarin banyak kita diskusikan, mungkin Pak Sekretaris bisa menjelaskan kira-kira KPA inginnya seperti apa atau harusnya seperti apa. Monggo Pak Sekretaris kan bisa disambungkan dari KPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saya dan menjadi keluarga saya juga, karena dari saya bisa bicara soal HIV/AIDS dulu atas bimbingan beliau. Menggantikan beliau 2010. Jujur saja, pada saat itu saya masih belum maklum kalau pada tahap penyerahan kita ingat. Kalau tidak salah dulu itu pada saat saya menerima gelar oleh atas kepada saya itu tidak sehari pada Pak Kasti itu saya belum tahu tentang ARV, tapi penangannya belajar sedikit-sedikit, alhamdulillah bisa ketahui dan ternyata mekanisme Pak Mahfud itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Artinya apa yang selama ini kita tahu, setelah kita belajar ternyata betapa pentingnya kita untuk membantu masyarakat agar tidak terbawa dengan kondisi yang ada, apalagi ada untuk mencegah penanganan HIV/AIDS ke depan. Nah, karena itu saya ucapkan terima kasih dan sebelumnya karena kita senantiasa bersyukur bahwa pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenalkan kita bisa bertemu dengan Taufik dengan teman-teman. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kasih sayang, hidayah dan petunjuk sehingga apa yang kita lakukan itu selalu mendapat ridho. Amin. Jangan lupa juga kita sampaikan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Rasulullah yang semuanya tentu kita mengharapkan agar mereka sama-sama di akhir. Jadi berikutnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Taufik sebelum kita komunikasi HP mungkin terlalu lancar. Nanti tak terpikir karena teranggap sahabat saya sudah menjadi keluarga saya kadang-kadang produk lainnya saya juga apalagi Hafiz gitu. Mohon maaf, ini bahasa kita bebas, kita sudah satu keluarga. Namun cuma ingat bahwa apa yang disampaikan Pak Taufik dulu itu yang baru bisa kita tangkap sambil berjalan secara penuh terkait dengan masalah kondisi yang ada di kota, khususnya yang terkait dengan pengembangan pemerintahan masalah industri tadi yang harus jadi industri kita memberi upaya khususnya di wilayah ITB atau ITB dan
antisipasi agar perkembangan meningkat itu tidak terlalu banyak dan tinggi di waktu kita berusaha untuk mengumpulkan sebagai KITP itu kemarin di wilayah desa yang berada di rumah KITP yang berada di 3 desa Kampung, Ketanggan dan Sawangan. Kita mengumpulkan karena kita juga tidak bisa lagi menghindar dari hal itu dan karena juga dengan adanya KITP juga pilihan dari sisi ekonomi yang untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, ekonomi setempat. Tapi pada saatnya bersama pun nanti akan bisa terjadi perkembangan HIV penularannya mungkin. Oleh karena itu untuk mencegah hal itu kita mencoba dan mudah-mudahan kita sampaikan pada kesempatan terakhir itu bisa dipahami masyarakat di wilayah 3 desa. Alhamdulillah di sana juga Pak Camat, Pak Besar, hadir Pak Desa dan beliau-beliau sepakat untuk tetap bersama-sama menekan angka penularan ini. Karena tentunya nanti di sana akan muncul usaha-usaha baru. Di samping karyawannya juga nanti akan dari luar kota yang budayanya juga berbeda. Oleh karena itu di wilayah tersebut harus memperkuat untuk budaya-budaya baik ini harus diperkuat. Mudah-mudahan harapan itu akan mengurangi dan bisa menekan. Berikutnya yang terkait dengan Pak Taufik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan bagaimana tidak di situ karena yang saya mengenal itu modus yang saya tahu itu dari teman-teman menyampaikan tentang remaja terkait dengan ketertarikannya dengan masalah laki, seks laki. LSL atau LGBT atau homoseksual. Ya, itu terkenal dengan tadi mereka itu ya kita maklumi anak-anak remaja yang ingin tahu keingin tahunya itu kan lebih tinggi sehingga modus yang pertama mereka kebutuhan setelah dipenuhi oleh mereka ya akhirnya lama-lama dia tidak dan mungkin perilaku saya lupa ternyata kalau dia tidak terikat dengan mereka itu sudah tidak punya kekuatan lagi mereka untuk menolak ataupun menjauh. Kalau sudah masuk ke komunitas LGBT misalkan itu biasanya memang agak susah untuk keluar. Oleh karena itu alhamdulillah di akhir tahun ini yang sekaligus tadi Pak Taufik juga nampaknya memberikan informasi bulan untuk mendapat penanggung jawab. Tapi insya Allah itu secara formal. Tapi dengan kedekatan Pak Taufik saya percaya meskipun nanti mungkin di kesempatan lain masih bisa komunikasi. Insya Allah ya. Ya untuk penanganan pencegahan terhadap anak-anak macam ini. Itu sementara harapan kami nanti alhamdulillah matur nuwun Pak Taufik yang nanti tadi sudah menekankan insya Allah hari ini akan disampaikan kepada teman-teman di sejawatnya. Karena itu mudah-mudahan dengan hal semacam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan memberikan jalan yang terbaik untuk kita yang semuanya kita tidak diniati karena Allah billahi ta'ala. Demikian. Nah itu Pak, jadi terkait dengan remaja itu tidak hanya perkembangan teknologi, telekomunikasi, gadget dan sebagainya, tapi juga kaitannya dengan perkembangan di Batam tadi soal ekonomi, soal KITP, soal PLT, soal KIP. Memang kita harapkan untuk bisa mengembangkan ekonomi secara luar biasa bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Batam. Tetapi dari kacamata penanggulangan HIV/AIDS kalau KITP, PLT, KIP dan sebagainya itu tidak hanya soal itu, tetapi juga kita khawatirkan ada ekses, ada dampak negatif yang mengiringinya. Ketika ekonomi meningkat, kadang pola hedonisme juga meningkat, kemudian terkait dengan soal pola hubungan seks juga semakin bervariasi dan sebagainya. Oleh karena itu hubungannya dengan si harapannya di dunia pendidikan itu tidak hanya menyiapkan anak siswa, terutama mungkin yang tingkat SMK ya, menyiapkan bagaimana mensuplai sumber
sumber dayanya agar bisa diterima atau menjadi yang kebutuhan publik, misalkan kebutuhan pabrik di Batang nantinya yang akan berkembang disiapkan mulai dari sekarang, mungkin vokasinya, keterampilan dan sebagainya. Tapi juga kita harapkan di yang lebih bawah lagi di tingkat MTS, tingkat SMP, harapannya bisa membentengi secara keimanan, ketakwaan, kemudian secara pengetahuan reproduksi seksual dan sebagainya, sehingga nanti pada saatnya itu siap menjadi produktif dan tidak lagi punya potensi terhadap peningkatan penularan HIV/AIDS. Itu sih Pak yang kita harapkan begitulah. Kira-kira dengan itu apa sih yang menurut jenengan yang tadi apa sih yang masih kurang atau apa sih yang harus dilakukan terkait dengan perkembangan terkini Kabupaten Batang yang seperti ini sekarang ini? Baik, Mas Wajib. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan ini. Artinya menanamkan pendidikan karakter bagi siswa dengan melalui ceramah-ceramah agama, kemudian melalui mata pelajaran PA itu sendiri, kemudian dengan forum-forum lain. Ya. Tapi memang kalau boleh jujur saya katakan memang perlu ditambah. Jadi menunya itu harus ditambah. Ini harus ditambah. Ketika satu saat kita membutuhkan peningkatan ekonomi, ya alhamdulillah Batang jadi Solo di depan jadi daerah yang pusat ekonomi yang luar biasa. Dan barang tentu pasti diiringi dengan tadi itu bahaya yang sedang kita bicarakan saat ini. Makanya harus kita lebih ini lagi, harus kita tambah lagi, tidak melalui jalur-jalur yang formal saja, tapi jalur-jalur yang informal pun ya harus kita masuki. Saya ingat, mohon maaf ya, saya sama Pak Gofir ini di luar KPA saya punya baju seragam sama Pak Gofir, baju hijau, gambarnya jagat. Ya. Atas di ganjengan. Ini pengurus NU, ya, pengurus HIV/AIDS kan gitu ya. Kemudian untuk memperdalam atau menambah pengetahuan ini kita harus studi banding. Yang saya ingat betul waktu ini betul-betul waktu itu mau melangkahkan kaki itu luar biasa. Ini pengurus NU masuk Sunan Gunung ini kan luar biasa. Iya, saat itu gitu. Kita masuk Sunan Gunung waktu itu. Ternyata kita mempelajari di sana bahwa dalam rangka pencegahan HIV/AIDS itu ya dengan kita ketemu dengan para pelaku di sana, ya baik itu pelaku seksnya maupun penggiat pencegahan. Waktu itu kan kita juga ketemu, lupa saya namanya, tapi kan akhirnya bisa berhasil penekanan HIV di Sunan Gunung itu dengan cara ya. Terus terang mohon maaf, kadang kita pikir kita saru ya ngomong orang kita ngomong soal harus pakai kondom loh. Ini berarti kan terus melegalkan. Waktu itu kita masih maju mundur ya. Menganggap melegalkan. Begitu. Tapi ini kondisinya kita tidak bisa menafikan ya bahwa itu memang ada di sini. Kenyataannya begitu. Jadi ya kita fokuskan kepada penanggulangan HIV itu. Jadi kalau kita mohon maaf kalau kita sedang pada komunitas pengajian, ya kan, ya harus gitu maksiat itu harus kita hindari, bla 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 dan sebagainya kan begitu. Ya.
Tapi yang sedang kita hadapi orang-orang yang sedang bermaksiat. Ya. Iya kan? yang sedang kita hadapi ini orang-orang yang sedang bermaksiat. Lah, ya makanya kita ngomong jangan bermaksiat itu tidak di forum itu, di majelis pengajian kan. Tapi kalau sudah di forum itu kita bicara kesehatan, kita jangan sampai menularkan, jangan sampai yang kamu lakukan itu dibawa ke rumah nanti menjadi penyebaran di rumah itu kan. Kan kita sangat kasihan sekali, ibu rumah tangga yang baik, ibu rumah tangga yang solehah, ibu rumah tangga yang begitu taat kepada suami, tapi suaminya itu melegedes kan, ya kan? Makan di mana-mana, makan itu maksudnya. Terus dibawa ke rumah nanti akhirnya bawa oleh-oleh gitu kan. Dan itu memang real di Batam sudah banyak terjadi. Kasus ibu rumah tangga itu sudah meningkat dari waktu itu. Zaman jenengan 2010 sampai hari ini peningkatan cukup luar biasa. Begitu juga hasilnya Bapak, penularan dari ibu ke anaknya ketika hamil dan melahirkan. Itu memang Dan saya masih terjadi hari ini. Dan saya masih ingat itu, waktu zaman saya saja sudah diketahui salah satu anak yang dilahirkan dari seorang ibu, ternyata dia itu orang baik-baik, ibunya baik-baik soleh betul, tapi kenyataannya anaknya itu kena itu ternyata didapatkan oleh dari bapaknya itu. Mohon maaf tidak, tapi bapaknya ini berprofesi sebagai orang-orang yang memang beresiko dan melakukan perilaku seperti itu. Jadi sekali lagi menjawab pertanyaannya Pak Izin, apakah perlu ditambah ini ibarat makan obat ini, minum obat ini sosial terus saya katakan memang perlu ditambah ya. Jadi kita lebih harus lebih terbuka lagi kepada para mubalik kepada para mubalik, Pak Kiai, Pak Ustadz, kondisi HIV sekarang di Batang ini sudah seperti ini, bahwa ini data ini kita bawa, kita tunjukkan ini kondisi real di lapangan seperti ini. Dan ini siapa yang bisa ngomong di hadapan? Kan mohon maaf ya, tidak ada jaminan, mohon maaf ya, sekali lagi tidak ada jaminan orang-orang yang rajin beribadah ya tidak terkena. Ya. Buktinya tadi kan yang rajin beribadah istrinya, tapi terus dikeluarkan oleh suaminya ya kebetulan tidak sering berada di rumah. Tapi juga saya ingat ini, pada saat ada Pak Taufik itu, bahwa kita melakukan kegiatan ini sudah kita lihat ibadah. Yang kedua, saya karena juga kita sama satu misi, bahwa kita dalam berbuat baik untuk mengajak masyarakat itu dengan cara yang berbeda. Mungkin kami dengan Pak Taufik, dengan melalui pembinaan terhadap mereka yang boleh dikatakan perilaku menyimpang. Tapi dengan lewat jalan itu, insya Allah juga mungkin ya paling tidak ada yang sadar ke sini. Nantinya akan kembali karena mereka kan saya tanyakan itu mereka semuanya niat dari pertama tidak ada yang punya niat untuk berprofesi. Nggak punya cita-cita lah. Bahasanya Mas Nafis sebenarnya kalau mbak-mbaknya atau orang-orang yang berperilaku resiko apalagi jadi korban itu nggak ada niatan, nggak ada cita-cita untuk itu gitu. Ya. Di Sunan Kuning waktu itu, ketika kita masuk ke sana waktu itu beberapa saat kemudian, beberapa menit kemudian itu ada asar. Jadi di pintu masuk itu masjid, dan setelah sholat asar, setelah jamaah sholat asar itu ada majelis pengajian ibu-ibu. Itu ya. Kan luar biasa ya, ada majelis pengajian ibu-ibu. Dan saya tanya sama takmirnya, mohon maaf, pengikut peserta pengajian itu juga ya dari ekonomi saudara kita dan itu juga menjual juga gitu. Luar biasa. Nah itu memang harapan kita. Memang itu harus kita lihat karena itu katakan sebagai profesi. Sebenarnya kita perlu mencari kebutuhan keluarga yang masyarakat. Tapi sama niat kita itu dengan ibadah itu kan barangkali lewat cara umur bukan berarti kita itu larut dengan mereka, tapi kita bisa memberi pengertian. Kadang-kadang kan tidak bisa
orang yang aku langsung ada yang modelnya itu. Kamu kalau udah main ya apa nggak putih ke abu-abu ke, udah gini. Tapi Rasulullah sendiri itu dalam memberikan apa dengan kepada masyarakat itu melihat membaca situasi yang dihadapi. Nah, ini yang Itu bil hikmah. ya. Nah, bil hikmah gitu yang kita. Nah, ini teman-teman di lapangan juga Pak yang melakukan itu. Ini kelihatannya sih Mas Nafis sudah mempraktekkan bil hikmah gitu. Cuma Mas Nafis ada nggak tambahan yang tadi sebenarnya di Batang, terutama di Dinas Pendidikan itu sudah melakukan banyak pembinaan, pembimbingan terhadap siswa-siswa dari usia muda, bagaimana nantinya siap menghadapi realita dan juga terhindar dari risiko penularan HIV/AIDS gitu. Tetapi tadi catatannya juga memang harus ada yang ditingkatkan karena situasi yang dihadapi juga semakin berkembang. Nah, kalau dari Mas Nafis apa ini yang mau diberikan saran, masukan apa sih yang perlu ditambah gitu? Memang perlu ditambah. Kalau menurut Mas Hafiz apa ini? Sisi-sisi apa yang perlu ditambah? Sebenarnya kalau dari masukan sama Haji saya bingung. Nah, tapi kan sampai yang expert artinya di lapangan menghadapi itu belum tentu Haji Taufik dan guru-guru itu juga sudah sempurna gitu. Berarti memang harus ada peningkatan gitu. Justru itu tadi apa yang bisa disarankan dari memberi masukan lah gitu. Mohon maaf sebelum itu Pak. Ya apa-apa. Berarti pulau guru sebelum memberi masukan kita itu di lapangan kadang-kadang bingung Pak. Artinya kalau kita lihat realita remaja itu di anak-anak sekolah banyak juga yang hamil di luar nikah, masih sekolah bukan hamil, itu juga banyak kita temukan. Bahkan kalau kita kemarin kita dengar ada juga masih sekolah melahirkan di sekolah dan sebagainya, itu juga kekhawatiran kita. Nah, harapannya adalah bagaimana ada pelajaran atau materi tambahan terkait dengan bahayanya aborsi, bahayanya hubungan seks sebelum waktunya. Artinya kan kita kalau kita ada A, B, C, dan D, absensia, jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah, saling setia kalau tidak punya pasangan. Yang C ini sangat susah Pak. Yang C itu kalau kita ngasih sosialisasi, ngasih pengetahuan kepada remaja, kalau kamu melakukan hubungan seks biar dia hamil, nih pakai kontrol. Kita juga nggak berani karena masih jaga tabu. Kalau tidak kasih seperti itu, mereka banyak yang hamil di luar kita juga. Jadi kita bingung mau ini gimana. Kalau kita mengasih mereka terkait dengan yang C, padahal yang A sudah kita lakukan. Pokoknya jangan hubungan seks sebelum Nikah. Yang B yang sudah punya pasangan setia itu jangan sampai salah satunya itu saling menodai atau yang artinya yang dilarang oleh agama. Jangan sampai namanya cinta itu saling menjaga. Sudah yang C ini agak susah. C ini satu-satunya alat agar satu mereka tidak terkena HIV atau IMS. Di satu sisi apabila mereka terpaksa berhubungan kan nggak hamil Pak, melancarkan nggak hamil. Artinya, nah ini yang terjadi rata-rata sekolah-sekolah itu kalau ada anak didiknya yang hamil itu dikeluarkan Pak, padahal mereka masih butuh sekolah, masih butuh rumah pelajaran. Nah, jadi harapannya dari dinas pendidikan itu apakah ada regulasi kalau anak itu pernah hamil dilarang sekolah lagi, atau memang itu hanya hanya aturan insidental yang dilakukan oleh pihak sekolah Pak. Nah, ini yang kita bingung karena ada juga remaja itu yang beli alat itu Pak, alat yang foto itu nitip sama temannya, nitip sama tukang parkir, dibelikan. Ya ada juga yang kami mahasiswa kami minta Pak, untuk apa? Saya kasih untuk apa kamu minta? Karena kalau di kami ada batasan itu 18 di bawah 18 tahun nggak boleh meminta alat itu. Kalau 18 tahun mungkin ada indikasi dia belum menikah di luar usia dini. Tapi kalau belum 18
itu tidak boleh. Tapi kita bingung kalau nggak ngasih nanti dia berhubungan dengan HIV. Kalau dikasih nanti kita dianggap wah ini Memfasilitasi seks bebas. Kebingungan kita di lapangan seperti itu Bapak. Mungkin pencerahan Pak Joko pasti ada. Oke. Kita ini juga sedang melacak ATS. Apa itu? Anak tidak sekolah. Maksudnya anak usia sekolah yang tidak sekolah. Jadi kita lacak jumlahnya berapa sesungguhnya di Kabupaten Batang, karena ini yang urun rendahnya IPM ini ya. Jadi indeks pembangunan manusia ini antara lain. Jadi IPM itu kan diukur dari tingkat kesehatan masyarakat, tingkat ekonomi, ya, kemudian pendidikan. Nah, yang di pendidikan itu apabila sesuatu daerah itu ATS-nya tinggi, ya dari sisi pendidikan itu mendukung rendahnya. Makanya ini sedang kita hitung. Memang sedang ada program untuk menghitung ATS. Nah, harapannya bagi anak-anak yang usia sekolah tidak sekolah itu ya mereka tetap harus kita ajak untuk bersekolah. Nah, kalau tidak bisa di formal, ya di non formal. Kan ada pendidikan kesetaraan, ya kan? Kerja paket gitu. PKBM itu kan, ya. Nah, pusat kesejahteraan masyarakat itu kan ada paket A, paket B, paket C. Dan kondisi real sekarang kalau paket A sudah kecil lah angkanya, ya. Tapi yang paket B, apalagi yang paket C banyak sekali, terutama di daerah-daerah yang memahami, di daerah-daerah utara ini ya, daerah-daerah utara itu kan banyak yang tidak sampai lulus SMA, SMK, ya. Itu dengan adanya KITB ini kan insya Allah ke depan kan membuka peluang bagi mereka untuk bisa kerja di sana. Kan salah satu syaratnya kan harus punya ijazah. Nah, mulai dari tahun kemarin sudah kita sembuhkan bagi yang belum lulus SMA, SMK silakan masuk ke paket C. Alhamdulillah ini lembaga-lembaga yang baru juga mulai muncul. Jadi Mas Nafis, kalau ada korban kekerasan seksual atau mereka juga sekalipun suka sama suka kemudian hamil, itu tetap apabila mereka itu masih usia sekolah harus kita di sekolah masuk ATS ya, jadi jangan sampai ATS. Jadi memang pernah terjadi hamilnya itu di saat-saat dia itu mengikuti ujian akhir. Akhirnya kita pertahankan agar sampai lulus. Nah, ada yang pernah juga ada yang nanggung nanggungnya itu kalau ini dipertahankan sampai pas lulus itu kira-kira hitungannya nih, ya, hitungan manusia ini pasien bersangkutan pas masa-masa akhir itu. ini kan juga susah juga ini. Ya. Akhirnya kita pindahkan ke kesetaraan. Karena juga begini Pak, terkait dengan indeks pembangunan manusia juga ketika dan juga kasus di lapangan misalkan yang menjadi suplai pengganti dari bab-babnya yang di WPS atau di lokalisasi itu juga seringkali ketika mereka tidak lulus sekolah atau lulus sekolah tetapi tidak punya keahlian gitu. Sehingga jalan tercepatnya ya akhirnya atau sudah mentok akhirnya jatuh ke perilaku seks bebas itu. Ya termasuk korban itu. Biasanya mereka kalau udah jadi korban apalagi punya anak nggak ada yang tahu nekatnya ke situ Pak, jeburnya langsung ke situ. Itu biasanya. Nah ini kan ini kan yang kita harapkan kan Batang itu dengan meningkatnya ekonomi lewat industri, pendidikan disiapkan untuk bagaimana mengarah ke sana,
tapi juga yang kita harapkan pendidikan secara moral ini yang kemudian harus kita dorong, jangan sampai kemudian nanti banyak duit malah justru pola hedonismenya yang akhirnya menjerumuskan ke perilaku seks bebas yang akhirnya juga berisiko di penularan HIV. Akhirnya juga apa artinya misalkan kita ekonomi meningkat tapi HIV juga meningkat, gitu. Akhirnya nggak sehat juga gitu kan, gitu. Nah ini yang kita harapkan, kita pengen berjuang bersama bagaimana kita menggalang dukungan dari semua pihak, dari LSM, dari Dinas Pendidikan, dari seluruh pihak. Harapannya sih kita menghadapi menyongsong batang ke depan yang lebih baik itu tidak hanya soal ekonominya, tetapi pendidikannya, pendidikan moralnya, sampai soal penanggulangan HIV/AIDS-nya. Mungkin begitu, nggak kerasa hampir 1 jam kita ngobrol ini. Jadi mungkin ada yang ditambahkan, ada yang mau ditambahkan dari Pak Haji Taufik atau Ya, kita close. sekali lagi, ayo kita sama-sama kita tingkatkan ya, usaha kita, ikhtiar kita dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV ini. Ya, saya mengajak jangan berbuat baik. Itu saja. Terima kasih. Ada statement terakhir dari Pak Haji Taufik? Matur nuwun yang terakhir kepada Pak Taufik dan teman-teman. Dan insya Allah Pak Taufik nanti informasi yang diterima pada saat ini disampaikan beliau sudah banyak informasi tentang HIV juga itu tidak terbatas pada kalangan pendidikan, karena kita juga masyarakat itu banyak. Dan paling penting masyarakat itu kalau semuanya sudah memahami tentang HIV secara benar, insya Allah ya dan ada manfaat sama masyarakatnya. Dan harapan kita manakala masyarakat itu sudah tahu sorone wong dodolan namanya dodol tapi saya tuku apa kamu terdiri. Itu yang sering diharapkan oleh Nabi. Jadi bagaimana pelanggan itu ditekan, bagaimana mau jual apapun kalau ada yang nggak ada yang beli kan bagaimana mau laku kan gitu Mas Misya. Dan meskipun demikian, yang sementara untuk regulasi aturan itu kan sampai saat ini yang kita tangani Mas Nafis itu bisa biasa kita bicarakan, yang kena sanksi itu yang dibeli. Yang membeli itu kan bebas itu kan kurang adil ya, ada harapan baru Pak dengan KUHP yang baru itu kan bisa kata Mas Nafis mungkin bisa kalau pelanggannya itu nanti ada yang melaporkan dari istri atau anaknya. Kalau itu yang terakhir, terima sekali Pak Taufik yang berkenan hadir. Alhamdulillah di waktu yang tepat penghujung tahun 2022 ini ya kita bisa bertemu, mudah-mudahan kita masih tetap berlanjut. Sekali lagi mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita. Amin. Kita sudah bisa sehat, berwaras, sehat semuanya. Insya Allah. Demikian atau dulu. Terima kasih Mas Nafis terakhir. Yang terakhir, apapun orientasi seksnya seseorang, dia adalah manusia. Mohon juga dimanusiakan Pak. Artinya dirangkul, jangan dipukul lah. Artinya bagaimana merangkul mereka memberi jalan yang benar dengan hal-hal yang baik juga. Artinya mengajak yang baik dengan cara yang baik, mencegah yang tidak baik dengan cara yang baik. Amal ma'ruf nahi munkar bil ma'ruf. Terima kasih. Sampai ada diskriminasi apapun orientasinya, apapun pekerjaannya, apapun dia sebagai terutama orang yang sudah HIV karena dia juga butuh dampingan dari kita. Mohon jangan sampai ada diskriminasi di masyarakat. Oke, terima kasih. Mungkin waktu yang tersedia nggak bisa terlalu banyak sehingga mungkin sampai di sini mungkin pesan terakhir kita bersama, mari kita song-song batang yang lebih maju, industri yang lebih maju, ekonomi yang lebih maju, tapi juga penanggulangan HIV/AIDS yang lebih komprehensif. Artinya kita sehat, kita sejahtera, batang yang lebih maju. Gitu Bang. Terima kasih dan mungkin sekian dulu, sampai ketemu di podcast KPA selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.